Halo Sciencers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Alvin Faiz dan Larissa Chow, akhirnya Larissa menggugat cerai di pengadilan negeri ya. Dan akhirnya juga mengakhiri ya, menuju ke akhir dari perjalanan pernikahan mereka yang sempat menjadi apa ya, kalau saya bilang menggegerkan Indonesia pada tahun 2016 karena Alvin Faiz ini menikah dalam usia yang sangat muda, 17 tahun, lulus SMA langsung jos mereka menikah. Dan ada anak juga di sini. Jadi pernikahan mereka yang sudah menginjak ke tahun kelima ini ternyata tidak bisa diselamatkan lagi. Sempat kemarin ada satu isu yang mengatakan bahwa saya juga sempat bikin video yang orang-orang curiga kalau ini adalah satu gimmick untuk pernikahan Amir Azikra, tapi ternyata ini benar karena memang sudah diajukan gugatan cerainya. Nah, kita akan lihat karena sekarang isu yang berkembang adalah masyarakat bilang tuh kan, gerakan Indonesia menikah muda ternyata nggak berhasil, menikah muda ternyata berakibat seperti sekarang ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita akan lihat apakah ini memang sesuatu yang sudah diprediksikan dari awal atau ini sebenarnya ya mereka berdua aja. Tapi kita nggak mau langsung menghakimi, bilang penyebabnya mereka. Tapi saya pengen lihat kira-kira sebenarnya apa sih yang menyebabkan di usia muda dan anak-anak zaman sekarang ini banyak yang akhirnya mereka bercerai. Ini baru 5 tahun loh, dan sampai punya anak dan sebagainya. Kalau kita lihat Instagramnya tuh happy banget. Apa sih kira-kira yang menyebabkan? Kita nggak usah lama-lama. Ada 10 kartu yang akan saya buka. Dari tumpukan kartu-kartu ini saya ambil secara acak. Kita langsung akan lihat dan bahas satu demi satu. Kira-kira apa penyebabnya mereka ini berpisah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Gak usah lama-lama, kita langsung lihat dari kartu yang pertama. Nah, yang pertama adalah kita harus revisit lagi. Kita lihat sekali lagi. Kita nggak bisa menyalahkan di pernikahannya. Kartu The Six of Wands ini sebenarnya masih selalu ada kesempatan untuk kembali. Tidak harus selalu berpisah seperti ini. Artinya ya ini mereka berdua aja seperti itu. Banyak kok pernikahan lain yang muda di bawah 20 tahun dan masih baik-baik saja. Kalau boleh saya bilang pernikahan muda ini nggak works. Itu bukan karena idea menikah mudanya. Menikah itu baik. Dalam kondisi muda apalagi. Karena kalau mereka masih muda, otomatis nanti saat memiliki anak, perbedaan usianya nggak terlalu jauh, sehingga keluarganya ini akan bisa lebih lama bersama. Bandingkan kalau ternyata sudah berusia, baru punya anak, waktunya itu sempit sekali untuk bisa berkeluarga, memiliki anak, nanti ngerasain gendong cucu dan sebagainya. Untuk yang mau berkeluarga. Oke, yang tidak mau berkeluarga coba pikir lagi deh, karena kodratnya manusia itu ya berkeluarga. Oke, nah di sini saya katakan bahwa idenya itu yang nggak pernah salah, tetapi kita yang melakukannya ini yang salah. Nah, kira-kira salahnya itu di mana? Karena kalau saya lihat, anak-anak sekarang itu mudah sekali. Ini zaman itu bergeser. Kalau ternyata mereka tidak suka, mereka ini langsung cari sesuatu pengganti. Ini kenapa? Ya, kalau saya terlahir di zaman kalian pun, saya akan melakukan yang sama karena ilusinya seakan-akan sekarang ini semua pilihan itu ada. Terpampang nyata, kalau Syahrini bilang seperti itu. Kerja. Dapat kerja baru jalan 2 bulan bilang kalau nggak kerasan. Padahal ya namanya semua hal yang baru itu pasti susah untuk kita membiasakan diri. Banyak anak-anak yang terus kemudian mereka itu dengan mudah mereka keluar, pindah ke perusahaan yang lain, pindah lagi ke yang lain. Hanya karena satu hal kecil yang kalau itu diceritakan ke paman atau ayah mereka dulu pasti akan ditertawakan karena ayah dan paman mereka pun dulu harus melalui banyak hal yang gak nyaman, gak kerasan agar ini bisa terjadi. Jadi kayaknya ketahanannya ini berkurang karena mereka merasa ada banyak sekali pilihan. Contoh yang paling mudah kalau kalian main video games coba. Atau nonton film. Nonton film cuma sebentar, bosen pindah ke yang lain. Karena kalau kita nyalain Netflix langsung ada ribuan film, kita bisa pilih saat itu juga. Beda dengan dulu zaman saya harus pergi ke tempat persewaan kaset video, saya harus memilih cuman dari daftar yang ada, dan kalaupun sudah saya pinjam, saya harus segera nonton dalam waktu 2 hari atau saya akan kena denda kalau tidak segera dikembalikan. Itu juga berlaku untuk buku, pergi ke perpustakaan, meminjam buku, segera menghabiskan. Kalau sekarang download PDF, bacanya entar.
Ini sesuatu yang berbeda. Dan zaman ini merubah semuanya. Seakan-akan pernikahan yang berjalan baru 5 tahun, mungkin saja terus bisa, oh ya udah ini nggak mungkin bisa jalan lagi. Nanti semua hal ini akan diketengahkan. Mulai mungkin, ya saya nggak pernah tahu ya, tapi saya nggak fokus kepada mereka berdua ya. Mungkin bisa dari hal-hal sederhana seperti keseharian, atau mungkin sifat yang nggak bisa ditolerir, hingga dalil Tuhan yang mungkin akan disampaikan bahwa, oh kita nggak sepaham lagi. Semudah itu. Ini hanya karena alternatif gantinya itu buahnya. Ini yang saya lihat. Perkembangan zamannya memang mengarah ke sana. Betul apa betul? Dan berikutnya yang saya lihat juga di sini adalah the wheel of fortune. Seakan mereka bisa memutar semuanya berulang lagi. Sehingga medsos, kalau saya bilang, ini mengkatalis dan membuat hal ini semakin mudah terjadi. Lihat seakan-akan orang lain lebih happy dibandingkan kita. Terus kita setiap hari merasakan nyuci baju setiap hari, mandiin anak dan sebagainya. Sedangkan di umur yang masih muda, masih pergi ke mall, masih bikin video klip sama teman-temannya goyang TikTok. Sekarang di rumah harus nungguin anak, apalagi anak ini mulai belajar sesuatu yang baru mungkin, mau sekolah dan sebagainya. Terus mereka jadi pusing. Ibu yang sudah dewasa saja itu bisa baby blues. Apalagi kalau ternyata kedewasaannya belum nyampe ke arah sana. Tetapi kembali lagi, kedewasaan itu masalah keterpaksaan, sesuatu yang mendorong kita. Tapi saat tadi di sini kita bilang bahwa alternatif itu ada, dan medsos ini memampangkan sesuatu yang kayaknya saya nggak harus di sini deh, saya harusnya ada di situ. Nah saat itu jika idea itu muncul, maka kita terus kemudian akan mencari banyak hal yang ada untuk kita salahkan. Padahal hal itu mungkin adalah sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang yang kita kagumi. Misalkan kalian sudah menikah, melihat anak-anak yang masih remaja belum menikah iri. Harusnya mereka yang iri karena kamu sudah menikah. Yang sudah punya anak, melihat remaja ini atau yang sudah menikah bulan madu kemana-mana seakan-akan gampang. Lihat kemarin betapa sulitnya Atta dan Aurel yang akhirnya keguguran. Bahwa anak itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Kadang kita iri terhadap hidup orang lain, yang mana orang lain ini ternyata nggak lebih happy daripada kita. Dan kita mengejar itu jadi kayak jadi kayak marmut yang lari di lingkaran. Nggak ada habisnya. Dan ini terjadi ke generasi masa kini itu tadi. Dan saya bisa lihat juga di sini bahwa the King of Pentacles, ada sesuatu yang berhubungan dengan kedekatan masyarakat. Ada satu hal yang bersifat sosial yang dilupakan. Dulu orang itu takut untuk bercerai karena salah satunya adalah malu dilihat oleh tetangga atau orang-orang dekat. Tapi kali ini semuanya seakan-akan itu nggak penting lagi. Orang-orang seakan-akan ya mereka merasa kalau ya ini hidup saya. Nah, kalau saya nggak ngurusin hidup kamu, kamu stop urusin hidup saya. Sedangkan kalau dahulu orang saling peduli, orang saling membantu, dan orang ini saling membantu untuk saling menyelamatkan. Sehingga kalau ternyata terjadi perceraian, mereka nggak lari ke pengadilan agama dulu. Tapi mereka berusaha untuk disatukan oleh masyarakat, disatukan oleh keluarga mereka. Nah, rasanya saat ini, media sosial dan juga rasa sosial kita di dunia yang nyata, itu yang hilang. Sehingga apapun yang kita alami dan kita lakukan, ini kita tidak peduli lagi. Hilang rasa malu, hilang rasa nanti kalau ternyata, nah itu tidak ada. Ini sesuatu yang memang niscaya, ini sesuatu yang terjadi, tidak ada yang bisa disalahkan. Ini adalah perkembangan teknologi budaya dan zaman yang memang mengarah ke sana, tetapi sebisa mungkin ini harus kita tekan. Kenapa? Nanti ada alasannya. Dan saya juga melihat bahwa mereka lupa bahwa pernikahan itu bukan permasalahan individu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Bahwa yang menikah ini adalah keluarga dan keluarga. Saat keluarga ini menikah, maka banyak nilai sosial yang harus kita pikirkan, banyak nilai-nilai pernikahan yang harus kita pertimbangkan. Kita seakan-akan memang dipagari oleh banyak hal. Tetapi hal itu menjaga agar hal dari luar ini tidak masuk dan merusak pernikahan kita. Nah ini yang dilupakan. Dan akhirnya mereka berpikir kalau yang menikah muda ya, akhirnya mereka berpikir kalau ya udahlah, ingat loh, mumpung ini baru 5 tahun. Nanti kalau lebih lama, mereka nggak berpikir sesuatu yang seharusnya bisa lebih positif untuk diri mereka. Sekarang yuk kita pikirkan apa yang terjelek yang akan terjadi. Salah satunya selingkuh. Kalau bisa dimaafkan, kenapa tidak dilanjutkan? Atau apa misalkan yang lainnya. Ternyata yang satunya lagi masih belum mau menjalankan rumah tangga. Jadi masih pengen bebas. Ya, buatlah kesepakatan yang akan bisa membuat itu.
Kalau kita pikirkan sesuatu ini dalam sesuatu yang buruk, maka hal buruk yang akan terjadi. Dan sayang sekali, seharusnya untuk yang menikah ini tadi terus kemudian bercerai, mereka menghitung banyaknya nikmat yang mereka dapatkan saat mereka menikah. Dan bagaimana rasanya saat mereka nanti harus berpisah dan harus memulai ini all over again. Dan kalau saya boleh bilang lagi di sini, ada satu hal yang berhubungan dengan kemandirian di sini. Kemandirian itu seperti apa? Feminisme, hal-hal hak asasi manusia dan sebagainya. Semua hal yang berhubungan dengan, kalau boleh saya bilang, ini paling mepetnya ya sama liberalisme, kehidupan bebas. Ini terus kemudian ada. Seperti tadi saya katakan, kalau saya nggak ngurusin hidup kamu, kamu stop mengurusi hidup saya. Mereka bertindak sebebas apa yang mereka mau. Mereka bebas untuk memperlakukan pasangan mereka seperti apa dan orang lain tidak boleh menegur atau mungkin hal-hal yang lain yang mereka lakukan senyampang mereka ini tidak menyalahi aturan, ya sudah, ya nggak apa-apa, jangan usik kami. Dan kalau saat itu terjadi di luar rencana, misalkan perceraian dan seperti apa, terus kemudian mereka berpikir kalau ya sudah, ini adalah kemandirian bahwa saya pandangan hidup saya berbeda dengan pandangan hidup suami saya atau istri saya, sehingga saya berhak untuk mempertahankan, karena itu kami harus berpisah. Mereka ini kayak mempolar sesuatu dan melihat bahwa oh, ini adalah iya dan tidak. Padahal untuk melakukan ini banyak sekali spektrum yang bisa dilakukan, banyak sekali cara yang bisa ditempuh, dan itu semua nggak harus iya dan tidak. Jadi seharusnya apapun itu, saya pikir ini bisa dibicarakan. Kemandirian itu satu hal, tetapi kemandirian yang apa yang dimaksud? Anak-anak muda saat ini bisa mencari uang mereka sendiri. Mereka dari umur belasan tahun sudah bisa keluar dari rumah dan mendapatkan penghasilan mereka sendiri. Dan mereka dengan dalih itu tadi berhak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Coba pikir sekali lagi, karena kedewasaan tidak bisa dibeli menggunakan uang. Ada satu hal juga yang paling penting di sini adalah dari sekian lama berumah tangga, hidup, akhirnya satu hal yang akan menyelamatkan, dan satu hal paling utama itu adalah mau mengalah. Karena dalam rumah tangga intinya adalah bukan siapa yang menang, tapi siapa yang akan mengalah. Dalam rumah tangga, bagaimana cara mengatur ini? Apakah suami dianggap terlalu otoriter atau istri dianggap terlalu mengatur semuanya yang ada di rumah? Ini harus dibicarakan. Dan kalau sesuatu terjadi seperti ini, tidak ada yang salah dan benar. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, maka kadang komunikasi ini tidak nyambung satu sama lain. Dan jika ini terjadi, maka ya tidak ada cara yang lain selain bergantian untuk mengalah. Mengikuti dulu dan terus kemudian akan membenarkan kemudian. Tidak selalu semua yang benar harus diucapkan saat ini. Dan saya yakin kalian pun mengalami ini, terutama yang baru menikah atau menikah dalam kondisi muda. Pertengkaran itu pasti terjadi hampir setiap hari. Dan jika itu terjadi, salah satunya harus mengalah, mendengarkan, dan sampai yang satunya agak tenang, baru pembicaraan bisa dilanjutkan. Jika tidak, maka endingnya tetap sama. Ini pasti akan perpisahan. Dan perpisahan dianggap sebagai sebuah solusi karena mereka tidak menganggap bahwa saling belajar satu sama lain adalah sebuah jalan untuk mempersatukan mereka berdua. Yang juga harus diingatkan adalah hidup mereka ini sebenarnya sudah berubah. Mereka sudah tidak muda lagi, dalam artian harus bertanggung jawab terhadap pasangannya. Yang terlebih lagi adalah bertanggung jawab kepada anak mereka. Jika ternyata mereka berpisah, saya yakin 1.000.000% bahwa mereka tidak memikirkan anak. Ada memang narasi yang mengatakan bahwa oke, kami sekarang fokus memikirkan anak kita. Kalau fokus, ya jangan cerai. Apa sih kira-kira yang terburuk dalam perceraian? Coba tulis di bawah sini. Nggak mungkin untuk disatukan kembali. Saya rasa nggak ada. Kalau ada anak dan mereka mau bertahan, siapapun yang bercerai ini tadi pasti akan bertahan. Dan kalau mereka melihat kehidupan si anak ini tadi dipaparkan di depan mata mereka, hidupnya akan seperti apa ke depannya, niscaya mereka pasti akan mempertahankan apapun itu demi cinta mereka kepada anak mereka. Tidak ada perceraian yang akan membahagiakan seorang anak. Dan sebagaimanapun kalau ini bisa disatukan, ya kecuali satu loh ya, yang satu ini sakit jiwa, suka memukul suami atau istrinya, terus kemudian mukul anaknya, atau kalau tidak nggak bertanggung jawab, nggak bisa cari duit dan nggak mau kerja. Nah itu banyak hal yang lain yang silahkan telepon saya untuk kita ngobrol di sini. Atau istri saya dapat yang ternyata cuma dimanfaatkan suruh cari duit tapi suaminya males di rumah. Nah itu pengecualian. Tapi kalau ternyata dua-duanya ini sama-sama bekerja, sama-sama bertekad untuk melakukan sesuatu yang baik, cobalah diingat bahwa semua ini diawali dengan cinta. Nggak seharusnya diakhiri dengan cinta itu hilang dan tidak ada.
Kalaupun ternyata saya di sini boleh mengusulkan satu hal yang paling baik untuk ini adalah setelah menikah, ingat baik-baik, pisah dengan orang tua kalian. Mau kehidupannya semenderita apa, jangan hidup bersama dengan orang tua atau mertua kalian. Bunuh diri. Hidup bersama orang tua hanya akan merusak rumah tangga karena kemandiriannya tidak akan tercapai. Banyak hal yang akan diributkan dan terus kemudian akan jadi pemisah atau alasan perpisahan dua orang ini tadi. Kalau sudah akhirnya orang tua, kalian sudah menikah lebih dari 10-20 tahun, it's okay. Itu adalah sebuah keharusan dan bakti kita kepada orang tua kita. Tetapi begitu menikah, hidup bersama orang tua, ini hanyalah jalan menuju ke perpisahan. Oke, saya mengerti banyak di antara kalian yang orang tua sendiri, orang tua udah nggak punya ayah lagi dan harus it's okay, tapi batasi mereka. Karena rumah tangga adalah kalian berdua dan jangan sampai ini akan masuk orang ketiga dan orang ketiganya adalah orang yang punya kekuasaan melebihi siapapun, ya orang tua kita itu tadi. Ini saran dari saya. Kalau boleh saya bilang tidak ada yang sempurna, sehingga kalau boleh saya juga quotes di sini, sebenarnya perpisahan itu tidak akan terjadi kecuali sampai akhirnya salah satunya sudah mendapatkan alternatif pengganti. Pegang kata-kata saya, perpisahan tidak akan terjadi sampai salah satunya mendapatkan alternatif pengganti. Karena sebenarnya yang membuat perpisahan adalah alternatif pengganti ini tadi. Saya tidak bilang bahwa pasangan yang ini, tetapi mostly dari kasus yang saya tangani itu terjadi seperti ini. Monyet tidak akan melepaskan satu dahan sebelum bergelayut ke dahan yang berikutnya. Ini yang bisa saya lihat. Saya tidak menyoroti secara langsung, tapi saya sangat bersedih atas perpisahan ini karena saya berharap mereka menjadi simbol pernikahan muda yang berhasil, sakinah, mawadah, dan warohmah. Tapi kalaupun ini masih dalam tahap awal, coba ngobrol lagi deh. Coba dibicarakan sekali lagi. Kalian melalui jalan yang panjang dan jauh untuk sampai di titik ini. Jika ini adalah satu titik yang akan kalian pilih, ingat baik-baik, sebut nama anak kalian sebelum tidur dan bayangkan mereka akan seperti apa setelah kalian berpisah nanti. Jikapun ternyata ada banyak hal yang positif, percayalah, itu adalah hal yang dibuat-buat oleh kepala kalian. Hanya karena kalian merasa egois bahwa kehidupan kalian lebih penting dibandingkan kehidupan anak kalian yang tidak bisa memilih sama sekali. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga ini menjadi sebuah pesan untuk kalian semua yang menikah muda dan ingin menikah muda. Dan yang menyalahkan pernikahan muda, please sekali lagi ulang video ini. Menikah muda tidak pernah salah. Itu adalah idea yang sangat sempurna. Tetapi saking sempurnanya mungkin kita manusia yang tidak sempurna ini akan sulit untuk melakukannya. Maka daripada itu, selamat untuk kalian yang menikah muda, yang merasa kesulitan dalam perjalanannya, silahkan telepon saya, kita akan ngobrol, saya bukakan kartunya. Dan yang terbaik untuk Alvin, Faiz, dan Larissa Chow, semoga kalian ditunjukkan jalan yang terbaik untuk kalian dan anak kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.